Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Atalia, Bunda PAUD Jawa Barat beserta jajarannya, para bapak-bapak dan ibu guru serta para pembicara dan pihak sponsor dari penerbit buku Erlangga dan Gribble. Terima kasih banyak atas kesempatannya telah mengundang saya untuk menjadi pembicara di webinar kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Dirgahayu IGTKI yang ke-70. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu guru selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelum perkenalkan diri dulu, nama saya Dr. Al-Gufron. Saya adalah seorang dokter yang bertugas di IGD di salah satu rumah sakit di daerah Bekasi. Kemudian selama COVID ini saya juga aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan menjadi relawan percepatan penanganan COVID-19. Jadi saya juga ikut turun ke lapangan untuk menjadi relawan selama masa pandemi ini. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing sedikit nih mengenai adaptasi kebiasaan baru, atau kalau yang sekarang kita sering dengar itu dengan istilah new normal. Cuman tadi saya juga ikut mendengarkan pemaparan dari Ibu Atalia ya. Jadi memang di Jawa Barat diputuskan untuk digunakan istilah AKB tadi, adaptasi kebiasaan baru. Nah, jadi apa sih sebenarnya adaptasi kebiasaan baru atau new normal itu tadi? Jadi new normal itu adalah sebenarnya merupakan kegiatan sehari-hari, tapi saat ini ditambah dengan protokol kesehatan. Gitu. Jadi sebenarnya ya tetap kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, tapi ada adaptasi baru nih, ada pendekatan baru yang mana kita juga harus menyatukan antara kegiatan sehari-hari dengan protokol kesehatan. Nah, sebenarnya ada banyak banget nih Bu dan bapak-bapak guru sekalian, protokol kesehatan di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini. Tapi yang utama itu sebenarnya ada 4. Apa aja? Yang pertama itu adalah pakai masker. Kemudian yang kedua itu adalah jaga jarak sehat. Nah, jaga jarak sehat ini minimal 1-2 meter dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah rajin-rajin cuci tangan, utamakan dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak guru tidak bisa menemukan sumber air untuk cuci tangan, nah bisa tuh dipakai dulu hand sanitizer-nya. Tapi setelah itu kalau misalnya sudah menemukan tempat untuk cuci tangan, nah diutamakan untuk melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir tadi. Nah, kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah menghindari atau mengurangi menyentuh bagian wajah. Jadi seperti yang kita tahu memang si COVID ini memang dia transmisinya atau penularannya memang dari saluran pernafasan, yang mana ya bisa masuk lewat hidung, lewat mulut gitu. Makanya salah satu guna masker adalah supaya untuk mengurangi kita menyentuh area wajah seperti itu. Nah, pertanyaan yang paling sering, sampai kapan? Sampai kapan? Apakah ini bakal seterusnya atau kira-kira kapan sih dok kita harus menjalani hari-hari seperti ini? Kalau ditanya sampai kapan, yang bisa kita jawab saat ini adalah sampai COVID-19-nya hilang atau tidak menular. Seperti itu. Jadi ya mungkin sampai nanti vaksin sudah ditemukan, atau mungkin seperti di negara-negara lain kasusnya sudah bisa dikendalikan. Jadi angka kasus baru perharinya rendah gitu, sudah bisa dikendalikan di rumah sakit di negara-negara tersebut. Nah, itu sudah bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti sebelumnya, walaupun memang tetap dilakukan protokol-protokol kesehatan yang mana juga harus bisa dilakukan seperti itu. Jadi belum sebebas sebelumnya, tapi sudah bisa beraktivitas seperti seperti yang biasa dilakukan sehari-hari, misalnya bekerja atau sekolah seperti itu. Nah, untuk sekolah sendiri ini sebenarnya adalah suatu sektor yang cukup menarik nih kalau menurut saya, apalagi sekolah untuk anak-anak usia dini atau PAUD atau taman kanak-kanak. Kenapa? Karena ya
seperti yang kita tahu ya, Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita sudah menganjurkan atau mengharuskan semua pihak untuk bersiap untuk memasuki si era new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, gimana sih dengan taman kanak-kanak mengikuti tatanan kehidupan baru ini dan apa yang harus dipersiapkan? Nah, jadi memang pendidikan taman kanak-kanak ini kan memang beda ya, Bapak dan Ibu-ibu, dengan pendidikan-pendidikan yang lebih tinggi dari karakteristik murid-muridnya, peserta didiknya, kemudian orang tuanya gitu. Kemudian dari guru-gurunya mungkin ada teknik khusus yang bisa dilakukan untuk memberikan kegiatan belajar mengajar kepada siswa-siswanya gitu. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri memang karakternya khas banget, itu butuh pendampingan dan bimbingan orang dewasa di sekitarnya gitu. Nah, makanya butuh effort atau usaha yang lebih keras supaya bisa menerapkan protokol-protokol kesehatan pada siswa-siswa taman kanak-kanak atau PAUD. Sebenarnya gini, intinya dari adaptasi kebiasaan baru ini adalah membatasi interaksi antar manusia, bagaimanapun caranya. Jadi memang yang sangat dianjurkan itu yang pertama adalah jaga jarak sehat, minimal 1-2 meter. Pakai masker, kemudian cuci tangan, dan hindari memegang-megang bagian wajah. Itu sebenarnya adalah satu rangkaian yang harus dilakukan memang untuk dalam menjalani era new normal ini. Sehari-hari kita kegiatan ditambah dengan protokol kesehatan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, memang sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin bisa diadaptasi dari negara-negara yang mungkin sudah berhasil melewati masa pandemi ini atau sudah bisa mengkontrol angka kejadian penyakit ini gitu ya. Jadi misalnya yang pertama sebenarnya gini, pastikan lingkungan untuk anak-anak peserta didik dan tenaga pendidik ini aman dulu nih. Gitu. Jadi dari segi kebersihan dan lain-lain sudah aman dulu. Kemudian yang kedua, mungkin bisa dilakukan atau dimodifikasi seperti itu ya. Misalnya membatasi kelompok belajar atau rombongan belajar. Jadi misalnya biasanya satu kelas mungkin isinya bisa 20 orang gitu, 30 orang gitu, atau mungkin dalam lingkup yang cukup peserta didik yang cukup banyak. Nah, sekarang mungkin bisa dibatasi nih, misalnya satu rombongan belajar atau satu kelompok belajar itu hanya diisi misalnya 8-10 orang. Nah, dan setiap rombongan belajarnya ini tidak berpindah-pindah, jadi hanya di tempat itu aja gitu. Misalnya di satu kelas ini ya udah kelas ini terus gitu, jangan nanti pindah ke kelas yang lain atau pindah ke tempat yang lain seperti itu. Dan si rombongan belajar ini akan didampingi oleh satu orang tenaga pendidik, yang mana ya tenaga pendidiknya itu juga akan fokus dengan si rombongan belajar ini terus gitu. Jadi jangan pindah-pindah juga. Pertama supaya fokus, yang kemudian yang kedua adalah untuk mengurangi resiko infeksi. Nah, kemudian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dan mungkin juga para orang tua ya, ini juga harus ditekankan adalah supaya untuk tidak saling bertukar mainan atau mungkin alat makan atau mungkin alat tulis seperti itu ya, karena ya itu tadi sebenarnya di masa pandemi ini kita diajarkan untuk lebih berempati. Tapi di sisi lain kita juga diajarkan untuk lebih mandiri. Dalam artian kita harus menjaga barang-barang kita supaya misalnya ya tidak tersentuh orang lain, atau kita tidak perlu saling meminjam alat-alat pribadi kita seperti itu. Nah, lanjut lagi untuk hal-hal yang mungkin bisa dilakukan di taman kanak-kanak atau di PAUD ketika sudah mulai masuk sekolah ya. Nah, kemudian, biasanya kan kalau di level PAUD atau taman kanak-kanak itu kegiatan belajar mengajarnya berbasis kegiatan berkelompok. Nah, mungkin saat nanti
udah mulai masuk sekolah lagi, mungkin bisa dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang memang tidak perlu dilakukan secara berkelompok. Jadi ada alternatif dalam pembelajaran yang bisa dilakukan secara individual, tapi tetap dalam pengawasan. Nah, cuman itu tadi balik lagi harus diawasi supaya anak-anak ini tidak saling meminjam atau tidak saling bertukar mainan atau alat tulis atau alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk melakukan aktivitas atau aktivitas belajar mengajar yang ingin dilakukan secara berkelompok, diusahakan untuk tidak menggunakan alat bantu gitu. Jadi mungkin bisa dengan ibu gurunya menyampaikan cerita gitu, atau mungkin bisa bernyanyi, tepuk tangan gitu, dan tidak melibatkan kontak fisik gitu. Jadi biasanya kan ada yang gandengan gitu, muter atau ya semacam itu gitu. Nah, cuman memasuki era adaptasi kebiasaan baru ini, kalau nanti memang sudah di putuskan kapan nih udah bisa mulai masuk sekolah. Nah, itu nanti mungkin bisa dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih individual, dan kalau misalnya memang mau dilakukan secara berkelompok, hindari menggunakan alat bantu untuk melampirkan hasil screening kesehatan COVID-nya nih, misalnya rapid test atau swab test. Nah, tapi pada intinya sebenarnya yaitu tadi tujuan adaptasi kebiasaan baru ini adalah sebenarnya ya kita melakukan kegiatan sehari-hari, tapi memang ditambah dengan protokol kesehatan, yang mana tujuannya adalah untuk membatasi interaksi antar manusia seperti itu. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian memang ini di era new normal ini memang kita dihadapkan untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, yang mana kalau untuk bisa melakukan kebiasaan baru berarti kita harus meninggalkan kebiasaan yang lama, yang mana kebiasaan itu adalah sebuah pola yang berulang dari aktivitas yang biasa kita lakukan gitu. Dan ini memang tidak mudah. Nah, ini tidak mudah, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu berhadapan dengan anak-anak gitu ya, yang memang pengennya main, pengennya lari-larian, pengennya main sama temennya. Mereka baru belajar mengenal manusia lain selain orang-orang yang ada di rumahnya gitu. Jadi memang harus ada pengawasan ketat seperti itu. Kemudian memang ini adalah sebuah bisa dibilang budaya yang baru gitu ya. Mungkin biasanya kita pakai masker saat mungkin ibu-ibu atau bapak pakai naik motor seperti itu, tapi sekarang setiap keluar rumah kemanapun kita wajib pakai masker gitu. Bahkan di tempat ibadah pun sholat Jumat gitu ya, kemarin saya sholat Jumat juga orang-orangnya alhamdulillah di sana juga sudah sadar dengan protokol kesehatan yang baru, jadi banyak yang hampir semuanya pakai masker, walaupun masih ada 1-2 yang nggak pakai masker, atau pakai masker tapi pakai maskernya di dagu gitu, jadi maskernya melorot sampai sini. Kemudian juga untuk jaraknya juga terjaga. Nah, tapi memang ada hal yang cukup menguntungkan dari masa pandemi ini adalah, kalau saya sendiri sih merasanya jadi lebih hemat ya, jadi jarang pergi keluar, jarang beli makan di luar gitu, nggak jalan-jalan gitu, makanya jadi lebih hemat ya. Semoga nanti setelah pandemi mungkin bisa tabungannya dipakai untuk hal lain gitu ya. Nah, yang jelas kalau untuk di era new normal ini memang yang ditekankan itu adalah kita berempati dengan orang lain, tapi di sisi lain juga kita harus lebih mandiri dan menjaga diri kita dan barang-barang kita gitu. Jadi jangan pinjam-pinjaman, jangan ya mungkin misalnya contohnya gini, misalnya kita di era new normal ini ya, di adaptasi kebiasaan baru ini, misalnya kita ngelihat ada orang nggak pakai masker gitu, terus karena kita berempati, kita baik,
saya kasih masker saya aja deh. Nah itu nggak boleh tuh, karena ya itu udah maskernya bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Jadi jangan dipakai ke orang lain juga. Jadi nanti malah meningkatkan resiko infeksi seperti itu. Nah selanjutnya kan sampai sejauh ini kan memang kegiatan belajar mengajar itu kan memang dilakukan lewat daring ya. Jadi memang tidak ada tatap muka secara langsung. Nah, terus boleh nggak sih kalau misalnya kita ke rumah siswa atau kita datang, jadi sistemnya kayak dari rumah ke rumah gitu. Sebenarnya yang kalau untuk dari rumah ke rumah itu mungkin sudah banyak dilakukan di sektor-sektor lain, misalnya sektor-sektor kesehatan atau mungkin sektor-sektor jasa yang lain. Gitu. Jadi banyak yang melakukan aktivitas door to door gitu dari rumah ke rumah. Yang penting itu tadi jaga jarak aman, kemudian pakai masker, cuci tangan dan hindari menyentuh bagian wajah. Ya, kalau dari saya sih intinya ini kita masih belum tahu kapan akan berakhir pandeminya, cuman yang jelas kita semua harus semangat untuk bisa yakin supaya kita bisa secepatnya melewati pandemi ini dan bisa kembali memberikan aktivitas atau proses belajar mengajar kepada siswa dengan tatap muka langsung. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga udah kangen ketemu siswanya atau ketemu rekan-rekan guru yang lain gitu. Jadi ya semoga pandemi ini bisa cepat berlalu. Ya kurang lebih begitu dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi sudut pandang baru untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jika nantinya akan dimulai proses belajar mengajar secara konvensional lagi. Jika ada pertanyaan, ini saya kembalikan ke MC. Kalau misalnya ada pertanyaan, dengan senang hati saya akan berusaha menjawab. Terima kasih. Baik, sama-sama Dr. Al Ghufron MMR selaku dokter dan tim koordinator relawan COVID-19 yang tadi sudah memberikan pemaparannya kurang lebih 30 menit tentang bagaimana kita menjalani kebiasaan baru di era pandemi ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk seluruh peserta guru-guru TK se-Provinsi Jawa Barat yang saat ini masih menyaksikan HUT IGTK IPGRI ke-70 Provinsi Jawa Barat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter bahwa Pak Dokter mempersilahkan bagi yang ingin bertanya diperbolehkan. Silakan untuk bisa langsung kirim chat via Zoom meeting kita bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan. Tapi dengan mohon maaf dengan sangat sebelumnya kami hanya akan memilih satu saja pertanyaan yang beruntung yang tentunya nanti akan diberikan kepada Dr. Al Ghufron MMR. Jadi kami persilahkan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ingin memberikan pertanyaannya untuk bisa mengetik, kirim chat terlebih dahulu di Zoom meeting kita. Nanti rekan-rekan PIC akan memilih pertanyaan yang beruntung yang akan dibacakan langsung kepada Dr. Al Ghufron. Selanjutnya kita akan menuju kepada pembicara yang kedua dalam rangkaian webinar ini dan tentunya sekaligus kita akan bergabung bersama psikolog kita, Wikan Putri MPSI yang saat ini juga sudah bergabung di Zoom meeting kita. Terlebih dahulu kita akan menyapa sebelum tentunya Wikan Putri MPSI akan memberikan pemaparannya. Baik, kita akan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Ibu, Mbak, atau Teteh atau bagaimana ini? Bebas. Oh, aja, bebas. Pak. Saya panggil Mbak Wikan ya, begitu ya Mbak Wikan ya? Boleh Mbak, karena masih muda Mbak aja boleh lah. Baik, Mbak Wikan Putri MPSI selaku psikolog dan tentunya akan segera kami berikan kesempatannya kurang lebih 30 menit untuk memberikan pemaparan dalam webinar ini. Kami persilahkan Mbak Wikan. Baik, terima kasih banyak Bapak MC yang luar biasa. Di tengah pandemi kayak gini tetap bisa membawakan sebuah acara, suasananya jadi seperti kita tatap muka langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya mau menyapa mungkin walaupun mungkin sudah meninggalkan Zoom meeting ini, tapi
Assalamualaikum kepada Ibu Atalia Ridwan Kamil selaku Bunda PAUD. Lalu juga tadi saya sudah mendengar pemaparan dari Dr. Al-Ghufron yang luar biasa yang memberikan pencerahan. Lalu kepada Bapak dan Ibu peserta acara HUT IGTKI PGRI ke-70 Jawa Barat, selamat ulang tahun. Dan terima kasih sudah memberikan kepada penerbit Erlangga dan Gribble selaku sponsor. Saya merasa sangat terhormat gitu ya bisa mendapat kesempatan untuk hadir di acara ini. Oke, tanpa berpanjang lebar mungkin saya langsung aja ya Bapak Ibu, saya jelaskan apa sih yang dari sudut pandang seorang psikolog pendidikan nih, apa sih yang harus diperhatikan. Boleh slide-nya? Saya sudah menyiapkan slide. Oke, sebentar. Slide-nya ada nggak ya, Pak? Oke, baik. Kalau misalnya slide-nya Oke, jadi Bapak dan Ibu yang mau saya sampaikan adalah pertama, pasti sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua dari 3 orang anak, pasti ada kekhawatiran. Kemarin ada wacana akan sekolah mulai masuk lagi, mulai buka lagi, apa sih gitu yang harus dipersiapkan gitu. Pasti sebagai orang tua dari anak TK, kita khawatir, apa sih yang kita khawatirkan? Oke, alhamdulillah. Oke, materi ya saya beri judul cara baru di tahun ajaran baru. Bapak dan Ibu saya yakin sudah sering sekali mengalami tahun ajaran baru, tapi baru kali ini kita berbeda nih menyambutnya. Boleh sebelumnya? Oke, terima kasih. Nah, di tahun ajaran baru yang kali ini nih akan berbeda. Kita ada cara-cara baru yang harus kita lakukan karena kita sedang berada di masa pandemi. Sebagai orang tua anak TK juga nih, saya juga pasti punya kekhawatiran. Seperti yang saya tampilkan gambarnya di layar, mungkin kalau dulu kita lebih santai menghadapi ini, tapi sekarang kita jadi agak deg-degan gitu ya. Oke. Kalau misalnya ada teman anak kita yang sakit di kelas, kita pasti jadi khawatir. Atau bisa nggak ya anak saya nih, dia mungkin kebiasaannya selama ini suka sharing makanan sama temennya, gitu. Atau bisa nggak ya anak TK nih, mereka menjaga jarak. Biasanya kan mereka kalau happy ketemu temennya, mereka dengan spontan akan langsung memeluk dan main bareng, dempet-dempetan, dan seterusnya. Nah, itu membuat kita sebagai orang tua cukup stres ya. Nah, boleh next slide. Oke. Tapi kalau begitu diputuskan nih, oh ternyata pembelajaran jarak jauhnya diperpanjang, ternyata sekolah belum siap untuk dibuka. Kita juga stres juga, ngebayangin, waduh berarti aku masih harus lanjut nih mendampingi anak belajar di rumah, itu juga memberikan stres tersendiri. Jadi dilema ya sebagai orang tua, kalau anak TK kita kembali ke sekolah kita khawatir, tapi kalau anak belajar di rumah juga kita stres juga, karena kita punya tugas sebagai ibu, bapak, kita punya mungkin ada yang work from home atau ada yang udah mulai work from office gitu ya, kita pasti aduh anakku nanti di rumah gimana cara belajarnya. Jadi ini sebuah dilema, dua-duanya membuat stres. Nah, apa yang harus kita lakukan? Next slide. Oke, kita stop dulu stresnya. Bukan berarti stres itu jelek ya. Kalau stres itu wajar, sangat alamiah. Itu namanya kita masih manusia. Tapi jangan hanyut dalam rasa stres kita. Coba kita stop dulu stresnya supaya kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih efektif demi keselamatan dan kesehatan kita maupun anak-anak kita. Oke, next. Oke, gimana sih caranya mengatasi stres? Oke, mengatasi stres itu sebenarnya ada dua cara. Ada yang berfokus pada masalah, ada juga yang berfokus pada perasaan. Maksudnya gimana sih? Nah, kalau yang fokus pada masalah, ketika kita stres, kita fokus pada penyebab aku stres nih apa sih gitu. Kita berusaha mengidentifikasi akar masalahnya. Nah, tapi kalau yang fokus pada perasaan,
kita akan berfokus pada perasaan yang kita rasakan ketika kita lagi stres. Biasanya kan kalau kita stres yang kita rasakan apa sih Bapak Ibu? Khawatir, takut gitu ya, cemas dan sebagainya. Nah, kita fokus ke perasaan yang kita rasakan gitu. Nah, kalau fokus pada masalah, jadi yang akan kita lakukan adalah kita berusaha menyelesaikan masalahnya atau paling tidak kita mengurangi masalahnya. Tapi kalau kita fokus pada perasaan, maka kita berfokus pada gimana caranya supaya aku merasa lebih tenang nih. Itu yang jadi fokus. Nah, lalu kalau yang fokus pada masalah, ini biasanya efektif diterapkan untuk masalah-masalah yang bisa kita kontrol, gitu. Jadi kalau bisa kita kontrol masalahnya, cocok pakai yang cara fokus pada masalah. Tapi kalau yang fokus pada perasaan, biasanya efektif untuk masalah-masalah yang di luar kontrol kita. Misalnya yang terkait dengan kematian atau yang terkait dengan pandemi yang saat ini kita hadapi. Ya kan, karena pandemi ini kita nggak bisa kontrol, kita nggak tahu kapan berakhirnya, kita nggak bisa kontrol perilaku orang lain di luar kita dalam menjaga kesehatannya mereka. Jadi banyak sekali faktor yang di luar kontrol kalau udah bicara tentang pandemi. Nah, tapi mana nih yang lebih efektif? Cara mengatasi stres yang fokus pada masalah atau fokus pada perasaan? Dan jawabannya adalah dua-duanya harus kita lakukan. Itu ya, karena ini dua-duanya penting untuk dilakukan supaya kita mengurangi stres. Next slide. Oke, itu gimana sih caranya nih untuk mengatasi stres ketika menghadapi ini nih anak TK nih gitu ya yang mau belajar di rumah, yang belajar jarak jauhnya diperpanjang. Boleh next slide? Oke. Masih ada sedikit kendala teknis. Kita bisa sebentar. Stresnya. Mohon maaf, Mbak Wikan, kita masih sedikit terkendala teknis. Masih kita coba untuk memperbaikinya. Mungkin bisa di-share sama Mbak Wikan mungkin ya, tanpa slide. Bisa dibantu langsung share. Tadi kan ada dua nih Bapak Ibu, fokus pada masalah atau fokus pada perasaan. Nah, ini dua-duanya penting. Jadi kalau fokus pada masalah, kita harus bisa mengatasi gimana nih caranya untuk membekali anak kita nih yang masih TK nih, yang masih berusia dini, untuk nanti siap ketika sekolah dibuka kembali. Nah, selain itu kita juga harus menyiapkan diri sebagai orang tua dan sebagai pendidik, gimana nih anak-anak TK ini untuk belajar jarak jauh. Nah, kalau untuk fokus pada perasaan, harus juga dilakukan. Supaya lebih tenang, apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah ya kita rajin beribadah, kita meditasi, kita melakukan hobi yang kita suka gitu ya. Pokoknya carilah aktivitas yang bisa membuat kita tenang. Dan tiap orang itu bisa punya strategi yang berbeda-beda. Jadi Bapak dan Ibu temukan sendiri apa sih strategi yang pas untuk mengurangi rasa stresnya gitu. Nah, mudah-mudahan slide-nya bisa dimunculkan lagi supaya membantu materinya supaya lebih mudah dipahami mungkin. Sebentar Mbak Wikan, kita masih ada sedikit kendala Mbak Wikan. Berarti kita bahas tentang cara penanaman kebiasaan hidup sehat. Mungkin kalau ke anak yang sudah lebih besar gitu ya, yang sudah SD ke atas, yang sudah SMP, SMA, mereka akan lebih mudah paham kenapa sih harus jaga kesehatan, harus ikutin protokol kesehatan. Tapi kalau untuk anak usia dini memang menantang. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah ajarkan kebiasaan hidup sehat ini lewat media visual. Gitu. Jadi, kenapa harus media visual sih? Karena seperti kita tahu ya Bapak Ibu sudah pasti paham, Bapak Ibu guru paham bahwa anak tuh memang butuh sesuatu yang konkret, gitu. Anak usia dini itu butuh
sesuatu yang bisa dilihat. Jadi penting sekali untuk menanamkan tentang protokol kesehatan ini lewat video, lewat buku cerita, gitu ya, atau misalnya dongeng dan seterusnya. Gimana sebenarnya? Itu akan baik sekali. Nah, yang kedua, orang tua harus menjadi contoh teladan. Kayak tadi Dokter Al-Ghufran sempat bilang banyak orang pakai masker tapi pakai maskernya di dagu gitu ya. Nah, hati-hati kalau kita lagi pengen ngajarin anak supaya mereka taat sama protokol kesehatan, berarti kita juga harus taat dalam menjalankannya. Kasih contoh yang baik. Nah, jadi tadi dua itu ya. Pertama, ajarkan lewat media visual dan jadilah contoh teladan. Berikutnya, terapkanlah ketika kita lagi menerapkan kebiasaan hidup sehat, harus terapkan lewat cara yang baik. Kadang-kadang nih sebagai orang tua, karena kita khawatir, kita jadi cenderung galak. Kalau anak lupa pakai masker atau lupa cuci tangan, kita marahin. Nah, itu hati-hati sekali, karena begitu anak kita marahin, anak merasa takut, dan ketika anak merasa takut, kemampuan belajarnya langsung menurun. Jadi anak nggak paham, mereka nih harus pakai masker kenapa sih? Harus cuci tangan kenapa sih? Mereka mengikuti itu sekedar supaya nggak dimarahin. Dan itu berbahaya sekali. Nanti begitu orang tuanya lengah, nggak ngeliatin, mama nggak lihat, lepas masker, gitu. Nah, jadi hati-hati sekali dalam menerapkan atau mengajarkan kebiasaan hidup bersih sehat ini. Ya, gunakan cara yang positif, gitu. Berikutnya, sebentar ya, Bapak dan Ibu, nih saya coba. Oke, saya lanjutkan dulu. Maaf, ini untuk materinya ada di laptop dan saya ini pakai gadget yang lain, jadi belum bisa untuk share screen sendiri. Oke, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita lanjut dulu aja. Jadi ingat untuk menggunakan disiplin yang positif. Berikutnya, yang kita harapkan dari anak kita yang masih TK ini adalah mereka bisa mengontrol diri dengan baik. Tapi gimana caranya ya? Gitu. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita nih yang masih usia dini bisa mengontrol diri? Ternyata kuncinya adalah Bapak Ibu, supaya anak bisa mengontrol diri dengan baik, anak harus sering diajarkan merefleksi diri. Apa sih refleksi diri? Kita harus mengajak mereka berpikir, misalnya, Dek, di luar itu lagi banyak virus, Dek. Ada virus namanya COVID-19 nih, gampang nih menularnya. Nanti kalau kita sakit, enak nggak rasanya? Kita balikan ke pengalaman dia. Misalnya, Dek, kamu inget nggak waktu itu kamu pernah sakit agak lama? Enak nggak sih sakit itu? Kamu waktu itu jadi nggak bisa main di luar, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa cium-cium adek karena kamu lagi sakit. Nah, jadi itulah yang harus dilakukan ke anak usia dini. Ajak dia berpikir menggunakan pengalaman mereka sendiri. Gitu. Jadi, atau misalnya hari itu kita lihat dia sebelum makan, dia inisiatif langsung cuci tangan. Nanti pas malam kita bahas, Dek, tadi mama lihat kamu cuci tangan ya? Sebelum makan ya? Wah, itu bagus banget loh, Dek. Gitu ya. Atau tadi mama lihat kamu ngabisin sayurnya kamu abisin. Hebat banget, Dek. Sayur itu kan bagus. Jadi nanti prajurit di tubuh kamu bisa ngelawan virus-virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi lewat pengalaman yang dia lakukan, kita ajak dia berpikir. Pengalaman yang enak maupun nggak enak. Misalnya kita bilang lagi, Dek, kamu tadi kok sayurnya nggak dimakan sih, Dek? Tahu nggak sih kalau sayur nggak dimakan, itu prajurit yang di tubuh kamu tuh nggak dikasih makan. Nanti dia nggak kuat loh ngelawan virus. Jadi sering-seringlah lakukan itu ke anak.
Dan kita kaitkan dengan pengalaman sakit dia yang ternyata sakit itu nggak enak. Nah, jadi dia dari situ timbullah kontrol dirinya akan semakin baik. Dan lakukan ini bukan cuma sekali ya Bapak Ibu, harus diulang-ulang terus-menerus, kira-kira gitu. Nah, berikutnya itu kalau kita fokus pada masalah berarti itu ya Bu ya, semoga dengan menerapkan cara-cara tadi kita bisa berusaha mengatasi masalah yang pertama, yaitu tadi mengajarkan cara supaya anak bisa mengadaptasi hidup bersih sehat. Itu tadi. Kalau kita rangkum, ajarkan lewat media visual. Yang kedua, jadilah contoh teladan yang baik. Kita harus jalankan dulu baru anak bisa ikutin. Yang ketiga, jangan terapkan lewat cara yang keras gitu ya, harus cara yang lembut. Dan yang keempat, ajarkan anak kontrol diri dengan cara sering berefleksi diri. Nah, terus masalah yang berikutnya nih, berarti anak pembelajaran jarak jauh, orang tuanya nih yang pusing di rumah. Saya jadi curhat. Nah, apa sih yang bisa dilakukan gitu ya? Persiapan belajar dari rumah yang penting pertama adalah ciptakan rutinitas. Anak-anak itu butuh rutinitas yang jelas setiap harinya, supaya perilaku mereka lebih mudah dikontrol, lebih mudah diatur. Nah, jadi kalau memang ada beberapa sekolah yang 3 bulan terakhir walaupun belajar dari rumah, sekolah tetap ngasih jadwal yang jelas. Misalnya jam 8 anak harus absen lewat conference call. Nanti habis itu jadwalnya mereka snack time di rumah, seterusnya. Jadi itu membantu sekali. Termasuk anak saya ini punya jam belajar yang rutin. Jadi saya nggak kesulitan untuk mengajak mereka belajar di rumah. Tapi kalau misalnya belum ada, gak apa-apa, kita ciptakan aja. Dan kita bilang ke anak kita, Dek, walaupun kita sekolahnya di rumah, tapi ini sekolah beneran ya. Mama bangunin pagi-pagi, kamu mandi, sarapan, terus kita belajar di sini. Siapkan area yang memang siap untuk belajar. Ada meja kecil misalnya, meja lipat. Terus siapkan di situ ada kertas, krayon, dan seterusnya. Siapkan memang area itu area untuk belajar. Gitu. Jadi anak kita kondisikan. Nanti ada break-nya juga, ada makan snack-nya juga gitu. Jadi kita bangun rutinitas itu. Tapi yang harus diingat adalah ketika membuat rutinitas itu ya kita harus sesuaikan dengan kondisi di rumah kita. Ya misalnya kalau yang orang tuanya sudah mulai kerja, berarti anak yang mendampingi belajar siapa, itu kita atur semuanya. Dan juga alangkah baiknya jadwal itu ditulis, digambar, lalu kertas itu ditempel di tempat yang orang bisa lihat, gitu ya, supaya bisa kelihatan tuh, gampang. Nanti lihat deh jamnya udah jam segini, waktunya apa, gitu. Jadi anak juga bisa lihat. Itu akan sangat memudahkan ya. Jadi yang pertama, bangun rutinitas, itu kuncinya. Kalau misalnya nggak ada rutinitas, biasanya susah ngarahin anak. Tapi kalau rutinitasnya udah kebangun, insya Allah gampang untuk mengarahkan anak-anak belajar walaupun dari rumah. Gitu. Nah, lalu yang kedua, persiapan apa sih nih yang harus disiapkan memasuki tahun ajaran baru dengan cara baru? Biasanya Bapak Ibu kalau tahun ajaran baru kan siap menyapa murid-murid baru gitu ya. Anak-anak datang ke sekolah, disapa, kita berkenalan secara langsung, tatap muka, itu pasti dinanti-nanti banget. Tapi tahun ini, kita harus berkenalannya terpisah oleh jarak gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, tetap bisa walaupun pasti lebih menantang. Tapi kuncinya adalah koneksi antara guru dan siswa tetap harus terbangun. Tetap Bapak Ibu guru harus tetap berusaha mengenali gitu ya, dan juga menjalin tadi connection. Karena kalau koneksinya nggak kebentuk, biasanya akan lebih sulit tuh nanti anak untuk termotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajarnya tuh akan lebih sulit. Nah, tapi gimana sih caranya gitu supaya tadi koneksi antara guru dan siswa ini tetap terjalin walaupun jarak jauh? Bisa kita siasati. Misalnya, kalau yang
komunikasinya dengan orang tua. Jadi yang pasti kerjasama dengan orang tua murid nih harus penting ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya komunikasinya lewat apa? Misalnya WA, bisa kita lakukan Bapak dan Ibu guru berikan pesan yang personal ke setiap siswanya. Misalnya kirim pesan suara. Hai, misalnya hai Irma gitu ya. Namaku Miss Wikan. Salam kenal ya. Miss Wikan akan jadi guru kamu di sini walaupun kita belajarnya jarak jauh, tapi Miss akan selalu perhatiin kamu lewat handphonenya Mama. Nanti Miss akan kasih dan seterusnya. Jadi perkenalan itu tetap penting. Kalau lewat pesan suara boleh misalnya, atau misalnya lewat yang video call lebih bagus lagi. Jadi bisa sambil tatap muka. Tapi jangan lewatkan kesempatan perkenalan itu, karena itu penting sekali untuk kedepannya pembelajarannya akan lebih mudah dan menyenangkan. Nah, terus kalau pembelajaran sudah berlangsung nih, biasanya mulai tuh motivasinya menurun. Apalagi kalau di rumah belajarnya gitu ya, nggak ketemu teman-teman, nggak ada playgroundnya. Kalau di sekolah kan ada perosotan, ada ayunan, ada playground, anak pasti nggak bosan. Tapi kalau pembelajaran dari jarak jauh, pasti akan ada kurva, anak nanti motivasinya turun. Nah, gimana menjaganya supaya tetap stabil? Bapak dan Ibu guru perlu memberikan umpan balik ke siswa-siswa Bapak dan Ibu, dan umpan baliknya spesifik. Artinya gini, kita ngasih umpan balik kan kadang hebat gitu, anak hebat, anak pintar. Nah, tapi sebetulnya itu masih kurang spesifik. Harus lebih spesifik lagi. Hebatnya yang bagian mana? Misalnya kayak tadi ya, ke siswa yang namanya Irma. Kita bisa sampaikan lewat pesan suara lagi, misalnya, Irma, Miss Wikan seneng banget deh. Di minggu ini Miss Irma itu ngumpulin semangat sekali ngikutin pembelajaran, lalu juga hasil mewarnainya semakin tebel, goresannya semakin rapi, dan seterusnya. Jadi kita kasih umpan balik yang memang spesifik ke setiap anak. Gak harus setiap hari, capek kali ya Bu, Pak. Mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali boleh, tapi untuk menjaga motivasi siswa. Jadi mereka ngerasa, Miss aku tetap perhatiin loh, gitu. Dan itu penting sekali untuk menjaga motivasi. Gitu, jadi jangan sampai ada kesan nanti anak ngumpulin tugasnya gitu ya sekedarnya gitu ya, atau misalnya formalitas aja deh ngumpulin, enggak. Tapi begitu mereka tahu bahwa ternyata guruku merhatiin nih, guruku ngasih balesan nih, mereka akan semangat sekali. Jadi jangan lupa kasih umpan balik yang spesifik ya Bapak Ibu. Nah, dan juga kita harus apresiasi proses. Misalnya ada anak yang nggak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu, namanya siswa masih usia dini, belajarnya jarak jauh pula, ada yang mungkin males-malesan, akhirnya nggak ngumpulin apa yang diminta, misalnya gitu ya, nggak ikutin karyanya. Gak apa-apa, kita harus apresiasi prosesnya. Balik lagi, kita kasih pesannya, hey, tapi kamu hebat banget loh gitu ya. Kemarin kamu waktu Miss sapa, kamu ngebales sapaannya Miss gitu. Miss seneng banget deh. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, misalnya kayak gitu. Jadi kita apresiasi prosesnya. Lalu juga yang penting dalam membangun koneksi yaitu tadi kerjasama sama orang tua. Gitu. Selama 3 bulan kemarin pembelajaran jarak jauh, kerasa ya Bapak Ibu, di awal ada trial dan error dulu. Pertama mungkin sekolah ngasih tugas, lalu orang tua pusing, kebanyakan gitu ya. Sekarang udah mulai kelihatan nih, ternyata targetnya yang pas segini, tingkat kesulitan yang pas segini. Jadi bangunlah kerjasama yang baik dengan orang tua, supaya orang tua juga terbantu dalam mendampingi siswa-siswa anak-anaknya belajar di rumah. Oke, jadi itu ya Bu, tadi untuk membangun koneksi guru dengan siswa. Yang berikutnya adalah tetapkan ekspektasi yang realistis. Nah, ini juga penting sekali. Wah, alhamdulillah ada. Ini sekedar untuk membantu visualisasi aja ya Bapak dan Ibu untuk materinya. Nah, jadi tadi kita sudah bahas persiapan belajar dari rumah. Yang pertama tadi membangun rutinitas ya Bapak Ibu, membangun rutinitas. Dan yang kedua, bangun koneksi antara guru dan siswa, karena itu adalah modal dasarnya. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga adalah tetapkan ekspektasi yang realistis.
ya. Tetapkan ekspektasi yang realistis. Oke, yang harus dilakukan apa sih dalam membangun ekspektasi yang realistis? Oke, artinya kita nih sebagai orang tua perlu jangan terlalu ambis. Saya pribadi di awal-awal PJJ sempat stres Bapak Ibu, anak saya yang pertama SD. Wah, ternyata beda ya kalau sama ibunya ya. Walaupun saya seorang psikolog, tapi kalau udah ke anak sendiri, ya nggak sabar juga. Jadi saya memahami gitu perasaan Bapak Ibu yang sebagai orang tua nih gimana gitu ya. Makanya kita harus turunkan ekspektasi. Ini situasi yang darurat, ini situasi yang tidak biasa, maka kita juga pasanglah harapan yang realistis aja, kira-kira gitu. Jadi kita nggak membebankan ke anak gitu, kita nggak membebankan ke diri sendiri juga gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, boleh next slide-nya. Jadi ketika menetapkan, next lagi. Satu lagi. Nah ketika menetapkan ekspektasi yang realistis, tipsnya kita harus pertimbangkan berbagai aspek. Maksudnya ya tadi, kalau memang di rumah nggak ada yang menemani anak belajar gitu ya, misalnya cuma ART, ya udah kita harus ya udahlah gitu, nggak apa-apa gitu. Kita harus pahami keterbatasan yang ada gitu ya. Lalu kita fokus pada proses seperti saya bilang tadi. Yang penting anak kita yang hari ini sama sekali nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, disapa miss-nya dia diem aja gitu, misalnya disapa lewat Zoom, anaknya masih diem, besoknya udah mulai natap miss-nya, besoknya udah mulai mau senyum, besoknya udah mau mulai ikut tangan. Kita hargai prosesnya. Jangan sampai kita juga membuat anak stres. Kamu tuh lihat dong teman-temannya udah pada ini. Wah, jangan ya Bapak Ibu, kita harus hargai setiap prosesnya. Karena kita harus ingat, nah poin berikutnya, ingat bahwa kesehatan mental itu penting. Jadi bukan sekedar anak bisa ini, bisa itu, bisa ini, tapi anak yang bahagia itulah yang penting. Jangan sampai nih Bu, namanya anak usia dini nih, baru pertama kali namanya sekolah, dia langsung mendapat kesan, sekolah itu nggak enak ya, mama marah-marah terus gitu misalnya gitu. Ternyata kalau belajar tuh gini ya, nggak enak. Jangan sampai yang tertanam di otak anak kita bahwa kegiatan belajar itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Jangan sampai. Jadi intinya, buatlah tetap kegiatan belajar itu seru mungkin. Kira-kira gitu. Jadi anak tetap senang sama yang namanya kegiatan belajar. Dan anak tetap happy. Itu yang. Oke, boleh next lagi slide-nya. Oke. Nah, kalau gitu apa sih nih yang bisa kita lakukan gitu ya? Kegiatan edukatif apa sih yang bisa kita lakukan di rumah dengan segala keterbatasan yang ada? Nah, ketika kita bicara perkembangan anak, Bapak Ibu guru mah sudah hafal ini pasti semua ya, fisik, sosial, motorik, kognitif dan segalanya ini. Oke, nah ini harus kita kembangkan. Next. Nah, ini yang mau saya tekankan, yang mau saya jelaskan. Ini saya tampilkan gambar piramida belajar. Nah, kadang kita langsung fokus, Bapak dan Ibu ya, kita langsung fokus ke puncak yang paling atas tuh, Bapak Ibu kalau lihat, academic learning. Kita fokus pada misalnya calistungnya, gitu ya. Kalau anak TK berarti academic learning-nya adalah kira-kira calistung. Kita momok kita ke situ, ya, acuan kita ke calistung. Padahal ketika kita mau anak bisa calistung, lihat dasarnya yang harus dikuasai apa. Ternyata kalau kita lihat di piramida belajar, yang harus dikuasai atau dikuatkan pada anak-anak usia dini adalah kematangan sensori dan sensori motor. Ya, kalau kita lihat yang dua terbawah. Jadi anak bermain lari-larian, lompat, main sepeda, terus apalagi misalnya guling-guling, itu yang penting. Nah, gimana sih cara mengembangkannya? Boleh next slide. Ya, Bapak Ibu, jadi kadang kita suka lupa nih. Oke, jadi ternyata sensori motor itu menjadi hal yang penting sekali untuk anak usia dini. Ya,
apa aja sih yang bisa dilakukan gitu ya ketika fisik sensori motorik. Wah, gambarnya menghilang. Nah, segala macam deh Bapak Ibu, segala macam aktivitas fisik, aktivitas kotor-kotoran gitu ya, jalan di tanah nggak pakai alas kaki, bermain pasir. Nah, itu yang mengembangkan yang namanya sensori gitu Bapak Ibu. Jadi jangan kita lihat kotornya, tapi kita lihat dia lagi mengembangkan sensori, dan ternyata itu adalah dasar dari piramida belajar. Kalau sensori motornya tidak matang, maka nanti kesiapan mereka untuk belajar calistung juga akan terhambat. Jadi yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu adalah kasih dia kesempatan untuk main aktivitas fisik. Nah, ini ada gambarnya Bapak Ibu ya, main bergulat sama bapaknya. Wah, itu juga ternyata mengasah sensori mereka gitu. Atau mereka loncat-loncat di atas bantal gitu ya, di tempat tidur. Itu juga mengasah sensori mereka. Gitu, main bola, memanjat dan seterusnya. Next, berikutnya. Ya, jadi hand painting itu juga mengasah sensori dan motorik. Nah, berikutnya ya ini. Oke. Boleh diklik lagi, yes. Oke. Nah, kalau mau sensori motoriknya sudah rutin kita kembangkan, kita stimulasi, boleh juga nih kemampuan belajarnya kita kembangin. Tapi balik lagi Bapak dan Ibu di rumah gitu ya, bahwa bukan calistungnya, bukan baca tulis hitungnya kalau untuk anak usia dini, tapi persiapan menghadapi calistungnya yang harus dikuatin. Fondasinya yang harus kita kuatin. Apa sih fondasi dari kemampuan belajar calistung? Yang pasti mereka harus bisa mengklasifikasi bentuk. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di situ ada puzzle bentuk segitiga, lingkaran, kotak. Itu adalah dasar supaya anak nanti bisa mengenal bentuk huruf, gitu, bentuk angka. Semua itu dari bentuk-bentuk dasar dulu. Anak bisa tahu, yang mana yang segitiga, mana yang cocok sama bentuk yang ini, dan seterusnya. Lalu juga permainan memori, kartu memori. Itu penting sekali, karena semua kegiatan belajar kita melibatkan memori. Jadi kalau permainan yang mengasah daya ingat, itu bagus sekali untuk anak-anak. Lalu di sini ada gambar yang ada kapal itu, Bapak dan Ibu, kapal perahu bajak laut. Kita itu ceritanya lagi disuruh mencari perbedaan gambar. Itu bagus sekali, Bu. Jadi ketika anak bisa menemukan perbedaan antar gambar satu dan yang lain, itu nanti menjadi modal dasar mereka untuk bisa membedakan bentuk-bentuk huruf yang mirip. Gitu. Atau nanti ketika belajar, mereka jadi lebih detail untuk melihat baris-barisan huruf yang harus mereka baca. Jadi ketika anak melakukan kegiatan kayak gini, ternyata ada dampaknya ke kemampuan baca tulis hitung mereka gitu ya. Lalu misalnya mendongeng. Nah, lalu yang ini juga ada gambar mencocokkan bentuk yang sama. Nah, itu semua adalah untuk mengasah kognitif mereka gitu. Jadi Bapak dan Ibu jangan buru-buru mengajarkan A, B, C, D ya Bapak Ibu ya. B, A, B, dan seterusnya. Tapi ini dulu dasarnya harus dikuatin. Kira-kira gitu. Oke, next. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya kegiatannya seru-seru. Nah, ini yang terakhir saya tutup gitu dengan sebuah kata-kata yang saya suka sekali. Having happy kids is far more important than anything they'll ever accomplish. Without happiness, success and contentment is always hard to reach. Jadi mendidik gitu ya, mengembangkan anak-anak yang bahagia ini jauh lebih penting Bapak dan Ibu. Karena tanpa kebahagiaan, kesuksesan, rasa kepuasan itu akan sulit sekali untuk dicapai oleh anak-anak kita gitu ya. Jadi kalau kita terbiasa misalnya dalam proses belajar kita sering membandingkan anak kita sering menekan anak kita supaya ayo kamu harus bisa dong, harus bisa, lihat teman-teman kamu bisa, atau kita membuat suasana belajar jadi tidak menyenangkan, khawatir mereka tumbuh menjadi anak yang tidak bahagia gitu ya Bapak dan Ibu, dan tidak mencintai kegiatan belajar. Walaupun kenyataannya di lapangan pasti sulit karena kita sendiri di rumah juga punya kesibukan yang lainnya Bapak Ibu, saya paham sekali, tapi bismillah kita pasti bisa. Oke, kira-kira sampai di situ materi dari saya.
Saya kembalikan ke Bapak MC. Terima kasih. Sama-sama Mbak Wikan Putri MPSI selaku psikolog yang tadi sudah menyampaikan pemaparan di webinar kita, dan tentunya mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan. Sekaligus kami memohon maaf sebelumnya kepada para peserta dari HUT IGTK IPGRI ke-70 Provinsi Jawa Barat. Mungkin tadi di tengah-tengah dari pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Wikan Putri MPSI ada sedikit kendala teknis karena tentunya kita masih terus mencari kesempurnaan karena kita berhubung ada kendala jarak begitu ya. Jadi ada sedikit kendala teknis di mana apa materi yang disampaikan oleh Mbak Wikan mungkin sedikit tersendat, tapi alhamdulillah tentunya dengan segala usaha kita bisa kembali untuk menayangkan materi-materi yang disampaikan oleh Mbak Wikan Putri selaku psikolog kita. Tidak lupa kalau tadi kami di sesi atau pembicara pertama untuk mempersilahkan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan kepada Dr. Al Ghufron. Sekarang saatnya kepada para peserta yang ingin memberikan pertanyaan kepada Mbak Wikan Putri, kami persilahkan. Tapi ini kita sudah memilih pertanyaan untuk Dr. Ghufron. Mungkin untuk bersama-sama kita mudah-mudahan Dr. Al Ghufron juga masih bersama kami di Zoom meeting kita. Ini ada pertanyaan yang beruntung terpilih pada kesempatan siang hari ini, yaitu pertanyaan dari Ibu Dr. Cici Wartisa dari Kabupaten Bandung. Ya, Ibu ya masih bersama kita di Zoom meeting kita. Dan ini kami minta kesediaan kepada Dr. Al Ghufron juga untuk bisa langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Dr. Cici Wartisa Kabupaten Bandung. Pertanyaannya adalah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau tanya ke Dr. Ghufron katanya ya. Siap, ini masih kita tahan terlebih dahulu. Kita masih untuk mencoba untuk menghubungi Dr. Al Ghufron terlebih dahulu sebelum kita memberikan pertanyaannya begitu ya. Tapi yang pasti kita sudah mendapatkan satu pertanyaan. Ini yang terpilih. Mendapatkan satu pertanyaan yang terpilih yang dari sekian banyak pertanyaan yang sudah disampaikan kepada Dr. Al Ghufron yang tadi juga sudah memberikan pemaparannya di sesi awal webinar ini tentunya ya. Baik, selanjutnya kita akan langsung, ini pertanyaan dari Dr. Cici Wartisa Kabupaten Bandung, salah satu peserta di Zoom meeting kita HUT IGTK IPGRI ke-70 Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ke Dr. Ghufron, saat ini kan belum diperkenankan untuk pembelajaran secara tatap muka. Bolehkah pola pembelajaran seperti guru kunjung ke rumah siswa itu dilaksanakan? Sedikit mungkin tadi Dr. Ghufron sudah sedikit membahasnya, tapi kami persilakan selanjutnya untuk bisa menjawab lebih lengkap. Silakan Dr. Al Ghufron. Silakan Dr. Al Ghufron. Silakan Dr. Al Ghufron. Silakan Dr. Al Ghufron. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Dr. Cici. Jadi memang seperti yang sudah saya paparkan di materi saya sebelumnya, memang kalau untuk ini kita berbicara secara umum ya, karena memang sudah banyak sebenarnya yang melakukan sektor-sektor jasa lain, sudah banyak yang melakukan kunjungan ke rumah nih untuk melanjutkan pelayanannya, misalnya dokter atau mungkin misalnya bidang-bidang yang lain. Nah, kalau untuk bidang pendidikan sendiri, mungkin yang pertama yang harus diperhatikan adalah tetap protokol kesehatan. Jadi itu sangat memungkinkan sekali untuk dilakukan, misalnya ibu-ibu atau bapak guru ingin dalam rangka mengevaluasi hasil belajar yang selama ini dilakukan via online. Misalnya selama ini tidak melakukan tatap muka, tapi kita ibu-ibu dan bapak-bapak kan tetap harus mengevaluasi, ini benar nggak sih materi yang saya sampaikan bisa nyampe ke murid-murid saya. Nah, itu mungkin bisa aja ibu-ibu atau bapak-bapak datang ke rumah siswanya, kemudian melakukan proses evaluasi dari proses belajar mengajar tersebut gitu. Cuman yang penting harus diperhatikan adalah protokol kesehatan di new normal ini, yang mana itu tadi jaga jarak sehat, kemudian pakai masker, kemudian cuci tangan dan hindari memegang bagian wajah gitu.
Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak berkunjung ke rumah salah satu siswanya, misalnya mau megang, bisa disuguhin minum gitu ya, atau makan, misalnya mau diminum gitu ya, mungkin bisa cuci tangan dulu, terus kemudian setelah selesai jangan pegang apa-apa dulu, nanti setelah selesai cuci tangan lagi. Sebenarnya sangat memungkinkan untuk dilakukan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak guru mendatangi rumah peserta didiknya. Cuman yang jelas ya itu tadi harus diperhatikan protokol kesehatannya tetap dilaksanakan. Kemudian yang kedua tujuannya apa nih? Tujuan dulu nih apa nih? Kalau misalnya memang tujuannya untuk mengevaluasi ya silakan. Nah betul, izin dulu ke orang tua boleh atau enggak berkunjung. Penting ada persetujuan dari orang tua dulu dan menyampaikan tujuannya apa. Ya kalau dari saya sih sebenarnya, kalau dari sudut pandang kesehatan ya, sebenarnya intinya sih itu kita bisa menerapkan protokol kesehatan ketika berkunjung ke rumah peserta didik kita. Terima kasih pertanyaannya. Siap. Terima kasih Dr. Al-Ghufran yang tadi sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Dr. Cici dari Kabupaten Bandung, Dr. Cici Wartisa dari Kabupaten Bandung. Ya jadi yang paling utama adalah harus tahu tujuannya apa, niat datang ke sana. Yang paling utama tadi katanya minta izin dulu orang tua. Kalau memang diperbolehkan baru boleh datang begitu ya. Jadi jangan kalau orang Sunda bilang jangan ujug-ujug begitu datang dan memberikan pelajaran langsung di rumah tanpa seizin orang tua. Itu yang paling utama dan sekaligus protokol kesehatannya tetap dijalankan. Terima kasih dokter. Dan selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan untuk Mbak Wikan Putri. Ini juga sudah dipilih oleh rekan-rekan PIC dari sekian banyak pertanyaan yang sudah masuk di chat Zoom meeting kita. Kita sudah memilih satu yang beruntung. Jadi mudah-mudahan dengan segala hormat kepada seluruh peserta, mudah-mudahan pertanyaan ini mewakili dari seluruh pertanyaan yang memang sudah disampaikan. Alhamdulillah, sebetulnya partisipasi kepada peserta untuk pertanyaan cukup tinggi, begitu antusiasnya. Tapi kita hanya bisa memilih satu demi persatu. Karena keterbatasan waktu juga untuk kita bisa memberikan masing-masing pertanyaan sekaligus jawaban. Baik, ini pertanyaan untuk Mbak Wikan Putri. Kami akan memberikan atau juga kami akan bacakan dari Ibu Eli Jubaidah. Ibu Eli Jubaidah ini salah satu peserta Zoom meeting kita di HUT IGTK IPGRI ke-70 Provinsi Jawa Barat dari Kabupaten Kuningan. Baik, ini pertanyaannya, Mbak Ibu Wikan, bagaimana cara bijak kita sebagai orang tua ketika menghadapi anak yang nggak suka melakukan kegiatan atau menjalankan pola hidup bersih sehat ketika didampingi orang tua dan ketika belajar dari rumah, dibiarkan sesukanya atau terus tetap berupaya untuk mau. Nah, ini sekali lagi ya, Mbak Wikan mungkin bisa menjawab cara bijak sebagai orang tua menghadapi anak yang tidak suka menjalankan pola hidup bersih sehat saat didampingi orang tua belajar di rumah. Jadi apa yang harus dilakukan? Dibiarkan sesukanya anaknya atau tetap berupaya atau bagaimana? Silakan, Mbak Wikan. Silakan, Mbak Wikan. Silakan, Mbak Wikan. Ya, kami persilakan. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini mungkin ada anak saya muncul di belakang. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Bagus sekali pertanyaannya. Gimana nih menghadapi anak yang nggak mau gitu ya diajak mengadaptasi kebiasaan baru ini. Yang pertama, kita harus pahami dulu Bapak Ibu bahwa itu hal yang wajar. Namanya anak-anak diajarkan sesuatu yang baru, itu pasti ada resistensi dulu gitu ya, apalagi mereka belum paham juga gitu latar belakangnya. Kalau pertanyaannya harus dibiarkan saja atau harus diupayakan sampai mau, tentu saja harus diupayakan sampai mau. Tapi balik lagi, gimana caranya yang efektif? Nah, itu yang harus kita lakukan dengan baik. Nah, tadi yang harus dilakukan adalah kita harus menanamkan dulu. Jadi kita tanamkan dulu kondisinya tuh lagi gimana sih gitu. Usahakan anak sampai paham. Gunakan tadi media yang mudah dipahami anak-anak. Di YouTube itu banyak banget ya Bu ya Pak ya video tentang
COVID-19 itu banyak sekali, dan anak-anak saya pun suka kalau nonton itu dan jadi paham, oh di luar lagi banyak virus corona ya gitu. Terus gimana proses virus corona itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, itu juga penting sekali anak sampai paham gitu. Dan dari video di YouTube itu banyak sekali yang bagus-bagus yang jelas gitu. Jadi anak tahu bahwa dengan mereka misalnya megang mulut gitu ya tanpa cuci tangan terlebih dahulu itu berbahaya dan seterusnya. Lalu tadi ajak refleksi, itu yang penting. Ajak anak mengingat pengalaman sakit mereka. Coba nak, waktu kamu sakit dulu inget nggak tuh pernah dirawat di rumah sakit? Atau misalnya nggak di rumah sakit, pernah nggak inget waktu kamu sakit tuh yang 3 hari nggak boleh sekolah? Enak nggak sih rasanya? Enggak kan, mama juga sedih ngelihatnya, kamu juga lemes, nggak bisa makan enak. Ingatkan, supaya anak, oh iya ya nggak enak ya. Nah dari situ anak mulai muncul nih kesadarannya, tingkat kesadaran udah mulai muncul. Nah, nanti kalau dari situ tambahin lagi dengan cerita-cerita. Tapi ingat ya Bapak Ibu, bedakan dengan menakut-nakuti ya. Jangan sampai nih kita pengen anak kita ikutin protokol kesehatan gitu ya. Kita pakai cara singkat gitu, cara gampangnya adalah udah deh diancem aja atau ditakut-takutin gitu. Awas loh nanti kalau kena koran gini. Jangan, bahaya. Kenapa bahaya? Karena kita lagi bicara anak usia dini. Kalau anak usia dini sering ditakut-takutin, yang terjadi adalah anak ini tumbuh menjadi anak yang mudah cemas. Mau ngapa-ngapain jadi takut. Dia jadi punya persepsi bahwa, oh dunia itu nggak aman ya, lingkungan aku tuh nggak aman ya. Jadi itu, hati-hati jangan sampai kita dalam menerapkannya, mengajarkannya jadi menakut-nakuti. Jadi yang harus dilakukan tadi, ajarkan, tanamkan lewat media yang cocok untuk anak-anak, gitu ya, video, buku cerita, lalu refleksi diri, minta dia mengingat pengalaman sakitnya yang nggak enak, gitu ya. Lalu kalau dia sudah bisa menerapkan sedikit, kita puji, kita bahas, nah itu bagus banget, kamu tadi sayurnya dihabisin, gitu. Jadi seperti itu. Dan tadi untuk nggak mau belajar di rumah didampingi orang tua, itu juga perlu proses Bapak Ibu, pasti. Dan kita harus sabar. Balik lagi, ekspektasi kita jangan terlalu tinggi bahwa, oh harus bisa nih. Jangan, pelan-pelan aja dulu nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting, oke, hari ini kita bikin jadwal bareng, tempel. Dia belum mau ngikutin, kita coba bujuk. Dia belum mau ngikutin, bujuk lagi. Kalau tetap benar nggak bisa, oke, kita diemin dulu gitu ya. Oke, hari itu dia nggak ikutin kegiatan belajar. Nah, terus tadi deh, kerjasama dengan guru. Minta guru kasih pesan atau umpan balik personal ke anak. Bisa lewat pesan suara. Misalnya bisa kasih pesan Irma misalnya. Balik lagi, namanya selalu Irma contohnya. Kenapa nggak tahu? Irma, ini sedih deh. Hari ini katanya Bunda, Irma nggak mau ikut pelajaran ya? Irma nggak mau ikut belajar sama Bunda ya? Ada kesesuaian antara di rumah dan di sekolah, tidak terputus koneksinya. Tadi koneksi itu penting sekali. Jadi kerjasama guru dan orang tua penting. Ketika anak nggak mau didampingi oleh orang tua di rumah, orang tua perlu bekerja sama. Sampaikan ke guru supaya guru bisa kasih pesan umpan balik ke anak. Kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu, anak-anak itu kalau sama miss-nya di sekolah lebih nurut, betul? Nah, jadi kita gunakanlah kesempatan itu, tadi kerjasama antara orang tua dan guru ini harus lekat, apalagi di masa seperti ini. Jadi apa yang terjadi di rumah, sampaikanlah ke guru, supaya guru juga bisa membantu memberi pengertian ke anak. Jadi saling membantu, gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya, Bapak dan Ibu, terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Wikan Putri MPSI selaku psikolog kita tadi sudah menjelaskan secara rinci bagaimana kira-kira perlakuan yang harus dilakukan di saat mungkin anak ini tidak bisa mengikuti pola hidup bersih sehat dan sekaligus mungkin ogah-ogahan belajar di rumah begitu ya. Jadi memang yang paling penting adalah harus ada kerjasama antara orang tua dan juga guru-guru ya.
Ini menjadi salah satu perjuangan yang belum selesai sampai sini, karena perjuangan yang masih panjang. Kita belum tahu kita bisa berjalan dengan kebiasaan yang mungkin seperti dulu, bisa bertatap muka, bisa langsung memberitahu, bisa langsung memberikan ajakan, bisa langsung memberikan persuasif. Tapi ya tentunya dari apa yang tadi disampaikan, pertama untuk Dr. Al-Ghufran, ya memang beberapa usaha yang tetap dijalankan sesuai dengan protokol kesehatannya. Tapi menurut psikolog kita juga Mbak Wikan, kita jangan sampai putus semangat, jangan menyerah, terus berjuang, terus memberikan upaya, mengedukasi anak-anak agar tidak, istilahnya mungkin nggak boring, kebosan ibunya, jadi mungkin sudah belajar di rumah gitu lagi gitu rasanya. Ya mudah-mudahan ini kita masih tetap berjuang dan kita masih tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tetap semangat tentunya. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk para pembicara di webinar kita. Sekali lagi kami menghaturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Dr. Al-Ghufran MMR selaku dokter dan tim koordinator relawan COVID-19, dan juga pembicara kedua kita Wikan Putri MPSI selaku psikolog yang tadi sudah juga memaparkan materinya kepada seluruh peserta HUT IGTKI PGRI ke-70 Provinsi Jawa Barat. Untuk itu Bapak Ibu yang masih bersama-sama kita di Zoom meeting ataupun yang masih menyaksikan live streaming kita di kanal YouTube IGTKI PGRI 70 Jawa Barat, mudah-mudahan kita masih bersama-sama karena masih ada beberapa rangkaian yang harus kita lalui. Salah satunya itu adalah kuis, tapi itu nanti. Sekarang ada sebuah persembahan terlebih dahulu. Ini adalah sebuah persembahan untuk gubernur kita, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Akan ada persembahan dari penyanyi Singapore International Foundation, IZAF, yang akan memberikan persembahannya dengan lagu Heal the World. Kami persilahkan. I'm Izat, local artist. This video is part of Singapore International Foundation's Gift a Song project. It's brought to you by musicians in Singapore. And Reni Kusnaini, who is the head of IGT at Jawa Barat from Indonesia, is dedicating this song to Mr. Ridwan Kamil, who is the best. This lovely message. Terima kasih Pak Gubernur Jabar dan Jabar yang telah bekerja keras menjaga Jabar dari wabak ini. Kami siap memasuki di bawah Bapak. Salam dari kami guru TK dan anak-anak TK se-Jawa Barat. Tetap semangat, Allah senantiasa melindungi. Hi, I'm Izat, local artist. This video is part of Singapore International Foundation's Gift a Song project and is brought to you by musicians in Singapore. And Reni Kusnaini, who is the head of IGTKI Jawa Barat from Indonesia, is dedicating this song to Mr. Ridwan Kamil, who is the West Java Governor from Indonesia. With this lovely message, terima kasih Pak Gubernur Jabar dan Ibu yang telah bekerja keras menjaga Jabar dari wabak COVID-19. Kami siap mematuhi himbauan Bapak. Salam dari kami guru TK dan anak-anak TK se-Jawa Barat. Tetap semangat, Allah senantiasa melindungi. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living, to make a little space and make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. This video is part of Singapore International Foundation's Gift of Song. I hope you like it. Take care.
Baik, itu adalah rangkaian penutup di HUT IGTKI PGRI ke-70 Provinsi Jawa Barat kali ini, Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekaligus tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang saat ini masih berpartisipasi di Zoom meeting kita, masih tetap menyaksikan, terutama juga yang menyaksikan live streaming kita di kanal YouTube IGTKI PGRI Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan ini semua mengobati kerinduan kita untuk bisa bertemu di rangkaian halal bihalal ini. Insya Allah kita tidak akan pernah tahu pandemi ini kapan berakhir, tapi rasanya kita punya harapan yang besar. Tahun depan kita bisa bertemu bersama lagi dan kita bisa berkumpul bersama lagi sambil meneriakkan yel-yel sampai mungkin bergemuruh begitu ya. Dan mudah-mudahan ini mengobati kekangenan semua Bapak Ibu guru yang ada di Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk guru-guru TK. Terima kasih sebelumnya untuk para pejabat terkait yang juga sudah hadir dan mungkin sempat mampir di Zoom meeting kita, memberikan sambutan, dan juga terutama kepada Ibu Atalia yang juga sebagai keynote speaker kita, terutama untuk para pembicara di webinar kita. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih para pengurus IGTKI PGRI Provinsi Jawa Barat yang sudah berjibaku memperjuangkan agar semua rangkaian acara ini terlaksana. Alhamdulillah. Mungkin kalaupun ada kendala teknis dan hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, apabila mungkin secara suara kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, kami memohon maaf, karena tentunya itu di luar kekuasaan kami. Masalah teknis kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu hadirin para peserta HUT IGTKI PGRI ke-70 Provinsi Jawa Barat. Harapan dari saya selaku pembawa acara, mudah-mudahan ini menjadi awal tonggak tetap IGTKI PGRI Provinsi Jawa Barat tetap jaya, tetap teguh, tetap semangat di tengah pandemi ini. Untuk itu Bapak Ibu hadirin, kami ucapkan juga terima kasih kepada para pendukung dalam rangkaian acara HUT IGTKI PGRI ke-70 Provinsi Jawa Barat yang sudah mendukung, terutama kami ucapkan Gribel dan juga PT Penerbit Erlangga dan organized by Forte Pro Media. Kami ucapkan terima kasih. Saya selaku pembawa acara Ahmad Mahathir akan pamit undur, dan sekali lagi jangan lupa Bapak Ibu bisa menonton tayangan ini kembali di kanal YouTube-nya IGTKI PGRI Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Selagi kami ucapkan Wilujeng Milangkala HUT IGTKI PGRI ke-70 Provinsi Jawa Barat, Sabtu 20 Juni 2020. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun IGTKI PGRI Provinsi Jawa Barat ke-70 dengan tema Cerdas Melalui Literasi Bahasa dan Teknologi di Era 4.0, mempersembahkan webinar dengan tema pengelolaan emosi dan kebiasaan hidup bersih sehat menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Dengan pembicara Atalia Praratia Ridwan Kamil, Bunda PAUD dan Bunda Literasi Jawa Barat, Dr. Algufron MMR, dokter sekaligus tim koordinator relawan COVID-19, Wikan Putri MPSI, psikolog, Reni Kusnaini MPD, Ketua IGTKI Jawa Barat, Haji Dede Amar MPD, Ketua PGRI Jawa Barat, Haji Dedi Supandi, SSTP MSI, Kadisdik Jawa Barat, Hajah Farida Yusuf MPD, Ketua PP IGTKI Nasional, Tausiah Insinyur Haji Zulkarnain MM, Sabtu 20 Juni 2020, live via Zoom. Didukung oleh